kita belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul 7 Days Delay. Delay itu artinya apa? Tertunda, betul ya? Delay, tertunda. Biasanya kita dengar kata delay ini di mana? Di mana? Di bandara, betul kan? Kalau saya lagi jemput orang, nunggu, waduh delay. Banyak tuh yang delay. Seperti ini gambarnya. Udah ditayang ya? Gambar PowerPoint itu delay. Dan kali ini delaynya 7 hari. Orang kalau delay itu pesawat itu biasanya berapa sih? Berapa lama? 1 jam, 2 jam, masih ada. Ya, sekarang mereka memperbaiki. Bahkan kereta api yang saya naiki kemarin juga tidak delay. Kereta udah gak ada yang delay. Saya sepanjang berapa lama ini naik kereta bolak-balik, baik itu ke Jakarta, tidak pernah delay. Kereta itu tepat waktu semua sekarang. Kecuali memang ada hambatan banget, tapi nggak pernah selama ini yang saya naik sejak pandemi. Naik kereta itu tidak pernah delay, waktunya tepat, bahkan lebih cepat. Ya 2-3 menit lebih cepat lah. Kereta. Pesawat masih ada yang delay, tetapi ya tidak terlalu lama. Nah ini 7 days delay, terlambat 7 hari. Kira-kira saudara mau nggak naik pesawat terlambat 7 hari? Pulang ya, bener ya? Mendingan pulang. Delaynya kok 7 hari, 7 jam aja saudara pasti udah jenuh. Di bandara ngapain ini bolak-balik? Udah pulang dulu lah. Terlambatnya 7 hari. Ini adalah kisah Musa, Harun, dan Miriam. Siapa mereka? Kakak beradik. Benar? Mereka ini adalah kakak beradik. Kakak-kakaknya Musa semua itu, Harun dan Miriam. Yuk kita lihat ayat yang menyatakan 7 hari tertunda. Bilangan 12, slide berikut ini. Ayat 15 dan 16. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Berarti benar ya, ada ayatnya ya. 7 days delay, ayat 15. Mereka itu tidak berangkat selama 7 hari. Tertunda sebelum Miriam diterima kembali. Apa sih yang menyebabkan Miriam tidak diterima oleh bangsa Israel? Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan itu memakan waktu berapa lama? 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun. Padahal kalau diprediksi saat ini jarak tempuh jalan kaki, kalau pesawat pasti cepat, jalan kaki dari Mesir ke tanah Kanaan itu cuma 11 hari. Jalan kaki. Tapi ini sampai 40 tahun. Dan di tengah 40 tahun jangka waktu itu ditambah 7 hari terlambat. Yang nyebabin adalah Miriam tidak diterima. Kenapa Miriam tidak diterima? Ada yang tahu? Kalau saudara baca perikop ini, ya bilangan 12 ayat 1 sampai habis, ayat 16 itu, Miriam itu tidak diterima karena dia kena apa? Kusta. Nah itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita wartawan biasa dicecer pertanyaan lagi tuh. Kenapa Miriam bisa kena kusta? Benar gak? Kan kenapa tertunda? Karena Miriam tidak diterima. Apa yang menyebabkan Miriam tidak diterima? Karena dia sakit kusta. Apa yang menyebabkan dia sakit kusta? Ada yang tahu? Sesuai dengan teksnya, dia mengata-ngatai Musa. Coba kita akan lihat ya. Bilangan 12 ayat 4 sampai 8 saya akan bacakan buat saudara di slide berikut ini. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Musa, Harun, Miriam. Jadi gambarannya begitu dulu ya. Keluar mereka ke kemah pertemuan.
Lalu turunlah Tuhan. Tadi kan bersuara. Sekarang Tuhan turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Jadi sudah ada bertiga mereka, Musa, Harun dan Miriam. Tapi Tuhan memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu apa yang dikatakan? Ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi kalau ada nabi, Tuhan akan bicara, akan menampakkan lewat penglihatan dan mimpi. Betul itu. Yunus, Tuhan bicara untuk pergi ke Niniwe, larinya ke Tarsis. Terus siapa lagi? Banyak yang Tuhan lakukan. Yeremia dipanggil Tuhan, Yesaya dipanggil Tuhan. Inilah aku, utuslah aku. Itu semua Tuhan yang panggil dalam penampakan penglihatan maupun juga dalam mimpi Tuhan berbicara. Tapi Tuhan tegaskan ayat yang ke-7. Bukan demikian hambaku Musa. Pengecualian Musa. Seorang yang apa? Setia dalam segenap rumahku. Setia dalam segenap rumahku. Ini cocok buat hamba Tuhan gembala, memang harus melayani di rumah Tuhan full. Ya, setia dalam segenap rumahku. Ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong. Memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Dari ayat 8 tadi kita tahu apa menyebabkan Miriam kena kusta. Karena dia ngapain? Mengatai Musa. Benar ya? Kita lihat teks dan konteksnya begitu. Kalau belajar cerita, karena saya dulu lulusan IKJ bagian Fakultas Perfilman, saya kebetulan script writer. Jadi skenario itu harus jelas. Bagi scene-nya juga harus jelas. Saya kerjain video klip udah beberapa dulu juga, sinetron juga, sebelum saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat konteksnya, si Miriam dan Harun mengatai Musa. Sehingga Miriam kena kusta, Harun enggak. Tapi perjalanan terhambat, 7 days delay. Apa yang menyebabkan Miriam mengatai Musa? Nih dicecer lagi pertanyaannya. Kenapa? Sehubungan dengan Musa mengambil siapa? Seorang perempuan Kus. Bukan kusta ya, seorang perempuan Kus. Itu seperti orang dari kayak Ethiopia lah, orang kulit hitam. Itu Musa ngambil, kan gak boleh orang Israel, mereka gak boleh kawin campur. Musa ngambil. Memang hamba Tuhan dalam Alkitab ini diceritakan banyak nabi-nabi Tuhan, ada kelemahan-kelemahannya. Yang saya tahu 2 tokoh besar tidak ada kelemahan ditulis. Tidak ada kelemahan ditulis bukan berarti tidak ada kelemahan ya. Tidak ada kelemahan yang ditulis. Cuma Yusuf sama Daniel. Itu 2. Ya yang tokoh-tokoh kecil banyak. Tapi tokoh-tokoh besar dalam Alkitab itu Yusuf dan Daniel tidak ditulis kelemahannya. Benar-benar. Tapi pasti ada. Musa juga di sini. Tapi yang saya ingin kasih tahu, Harun dan Miriam, kakak Musa, seniornya Musa. Perhatikan, seniornya lebih tua tentunya, benar kan? Mengatai Musa. Wah Musa, kamu ngambil perempuan Kus, enak aja kamu, wah kamu melanggar gini-gini. Pokoknya dikata-katain. Karena dia lebih adik. Tuhan yang bela saudara. Benar gak? Tuhan yang bela Musa. Tapi Tuhan mengasihi gak Miriam dan Harun? Mengasihi. Ini bilangan 12 tuh. Saudara buka bilangan 17. Harun dijadikan imam.
Ya, tongkat Harun bertunas di situ, Bilangan 17. Luar biasa, Tuhan tidak melihat masa lalunya Harun yang memberontak. Bahkan sebelumnya kita tahu Harun ngapain? Buat patung anak lembu emas. Itu Harun kerjaannya. Harun itu kerjaannya, sudah baca lebih detail. Tuhan tidak melihat. Nah, di sini Miriam kena kusta, membuat terhambat 7 hari karena dia mengata-ngatai Musa. Kalaupun hamba Tuhan tidak sempurna, jangan suka mengejek. Karena memang Tuhan sudah memilihnya. Bukan, dan hamba Tuhan yang benar tidak membalas. Musa berdiam. Musa berdiam. Bahkan Musa mengadakan rekonsiliasi sehingga Miriam pulih. Nah, sekarang kita lihat pelajaran apa sih yang kita dapatkan dari kisah ini. Kan terhambat, lalu si Harun bilang, Tuanku kepada Musa, tolonglah, ini kan juga sembuhkan. Dan akhirnya Tuhan bilang, ya 7 hari. Setelah 7 hari dia tidak menjadi najis, tidak kusta lagi, dan bisa diterima, dan mereka melanjutkan perjalanan. Yang saya ingin katakan di sini, yang pertama, God is real. Allah itu nyata. Dan Allah menampakkan diri dengan Musa face to face. Coba kita lihat video yang sudah saya kirimkan. Ini menunjukkan God is real. Silakan dilihat. Sonya Moses. Ini padang gurun Midian ya. 40 tahun bisa mengembalakan kambing domba di sana. Moses. Face to face ya. I am here. I am the God of Abraham. Bersama. Ya, cukup. Dari situ kita bisa baca lebih lanjut tentang Yahweh. Aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 14. Untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, sekarang saudara yang dikasih dalam Tuhan, pelajaran pertama, God is real. Kenapa? Tuhan menyatakan dirinya face to face dengan Musa dalam burning bush, semak yang terbakar, semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Tidak terbakar tadi kita lihat, seperti itu. Itu istilahnya burning bush. Makanya ada presiden Amerika namanya George Bush. Ya itu kira-kira. Nah, saudara, kalau kita lihat ke pernyataan Tuhan, itu jangan kita anggap sesuatu yang omong kosong. Ada orang pengamen tunanetra, dia bernyanyi begini. Tuhan Yesus baik, katanya. Sungguh amat baik, katanya. Pak, katanya Pastor Yakub, Tuhan Yesus baik, Tuhan mengasihi kita. Tapi kita sendiri gak pernah mengalami Tuhan nyata dalam hidup kita. Tuhan nyata saat ini bukan dalam burning bush, tetapi Tuhan nyata dalam setiap pengalaman hidup yang Tuhan izinkan. Amin. Tuhan panggil saya keluar. Tadi saya ceritakan, dari gereja yang besar, terbesar di Jogja saat itu, kurang lebih 4.000. Tuhan panggil keluar, gembalakan sendiri di pedesaan. Tapi atas izin Tuhan tahun lalu, bulan April, kami mengembang, membuka juga di kota. Semua tuntunan Tuhan di desa tetap ada, di tengah kota juga ada. Kalau nggak karena tuntunan Tuhan, saya juga nggak mau. Lebih enak nggak? Saya cuma mau taat. Ini aku Tuhan.
Karena ketika Tuhan pernah bertanya sama saya, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Saya teringat Salomo, dia berkata hikmat. Tapi Salomo mengatakan dalam pengkhotbah, hikmat semuanya sia-sia. Dan saya teringat ketika itu saya sedang membaca buku mewujudkan impian Allah. Saya bilang, Tuhan, aku mau mewujudkan kehendak-Mu dalam hidupku. Yaitu tidak mudah berjalan bersama Tuhan, tetapi atas kehendak Tuhan, Tuhan akan mampukan. Tuhan itu nyata. Dan Dia, pelajaran kedua, berdaulat atas hidup kita. Tadi lagunya benar, Pak, kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kenapa? Karena hidup kita sebenarnya bukan milik kita sendiri. Ikut Yesus itu bukan berkat. Saudara, kalau saudara belajar ketika Yesus mengajak orang untuk ikut Dia, apa yang Yesus katakan? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Begitu? Apa gitu yang diajarkan? Kan banyak tuh. Di dunia orang selalu pengen ngomongnya, wah, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak banget. Yang Yesus katakan, tiap hari sangkal. Ini kedagingan kita. Kedagingan kita yang, rasanya mau marah, rasanya mau ngomongin orang, rasanya mau sangkal. Ikut Yesus setiap hari. Itu yang namanya Kristen, pengikut Kristus. Bukan muda foya-foya, nanti kalau tua kita bertobat, udah kaya raya, lalu mati masuk surga. Puji Tuhan kalau bertobat, tapi intinya ikut Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kan Tuhan berdaulat tadi, menentukan siapa yang jadi nabi. Musa kan pemimpin. Walaupun di situ ada Miriam dan Harun. Bahkan Musa juga bilang ketika dia diutus, aku nggak pandai berbicara. Makanya Tuhan kirim siapa? Harun untuk jadi jubirnya Musa kepada Firaun. Musa nggak pandai bicara, saudara. Mungkin kalau sekarang didramatisir gitu ya. Musa tuh kalau bicara gitu, gagap-gagap lah. Tuhan kirim Harun. Kan mau menghadap raja, mau menghadap Firaun. Ngomongannya gagap-gagap, cuma diketawain doang sama si Firaun. Makanya Tuhan. Tapi di sini kita juga belajar yang ketiga, jangan sombong. Kenapa? Dua orang ini adalah kakaknya, seniornya. Lebih berpengalaman nggak? Iya. Tahu nggak pengalamannya Miriam dalam diplomasi? Bagus banget. Ini perempuan orang yang luar biasa. Ketika Mesir lagi ada pembantaian terhadap anak-anak bayi, ingat? Musa digenangkan di mana? Lewat keranjang di Sungai Nil. Siapa yang mengikuti itu? Sungai Nil itu? Miriam. Lalu Miriam berbicara dengan putri Firaun. Pinter diplomasi nggak nih Miriam? Pinter, brilian. Kalau sekarang mungkin ya menteri deh. Pinter bicara. Dan ketika berbicara berhasil nggak? Berhasil, karena Musa itu benar-benar diasuh sama ibu kandungnya, tapi dia selamat. Miriam orang yang pintar. Miriam orang yang talented. Tapi jangan jadikan talented dan kesenioritasan itu menyalahi kehendak Tuhan. Dengan mengenal sesepuh. Bahkan di sini saya dengar ada yang usia 92, betul Pastor Yakub ya. Wow, luar biasa. Saya 80-an ada, 87. Yang paling tua di tempat kami. Tapi belum ada yang 92. Nah, itu yang kita melihat, kita saling menghormati. Tetapi kalau Tuhan udah memilih, kedaulatan Tuhan untuk memilih yang Musa kan paling muda saat itu, walaupun udah 80 tahun. Ya, yang lebih tua harus menghormati, harus menghargai. Karena itu keputusan Tuhan. Teokrasi. Kita bisa melebihi kita, betul kan? Saya harus akui, anak-anak lebih ngerti yang namanya teknologi, lebih ngerti yang namanya sosial media dibanding kita. Misalnya seperti itu. Kita mau belajar bagus, tapi kita juga harus lihat kesempatan yang lain.
Dan pelajaran keempat, jangan gosip. Sama-sama katakan jangan gosip. Apalagi gosipin hamba Tuhan. Ini kan kasusnya begitu. Walaupun ini kisah nyata, yang digosipin kan itu nyata. Musa memang mengambil perempuan Kus, dan orang Israel tidak melakukan itu. Makanya orang Israel itu mengucilkan orang Samaria. Kenapa orang Samaria dikucilkan? Orang Samaria itu adalah orang-orang kawin campur, saudara. Benar gak? Ya, masa pembuangan Babel itu ingat? Itu orang-orang kawin campur. Makanya ngumpulnya di situ. Dikucilkan. Dan mereka tidak kawin campur. Orang Yahudi tidak boleh sebenarnya. Tapi itu dikerjakan oleh Musa dan digosipin. Digosok makin sip. Nah, itu gosip namanya. Dan wartawan ini punya moto, bad news is a good news. Nah, ini bahaya. Soalnya saya belajar jurnalistik TV, kalau ada bad news, berita yang jelek, ini bisa digosok jadi berita yang baik buat dia, karena jadi cuan. Wartawan kan cuannya dapat berita, bener nggak? Selebriti yang tadinya baik-baik, diwartawanin, dicecer, di ini, jadi rumah tangganya kacau. Gara-gara digosip, makin sip digosok itu. Itu kerja jurnalistik TV. Itu bad news is a good news. Berita-berita sana sini, yang ada kan berita saling serang menyerang nih. Paslonnya ketika debat ngobrol biasa aja, mereka baik-baik aja. Tapi yang macam-macam. Karena pengen sesuatu yang tampil negatif. Bad news is a good news. Nah, kita jangan suka gosip. Ya. Saya lebih senang begini. Kalau ada pertanyaan, saya tanyakan langsung ke orangnya. Apa benar ini beritanya begini? Tanya ke orangnya langsung, face to face. Jadi tahu, dia akan jelaskan. Dia akan gak usah kasak busuk di belakang nyebarin. Berita ini udah tersebar nih, gak benar itu, bahkan ditambahin bumbu. Nah, itu jangan suka gosipin, apalagi gosipin orang yang dipilih sama Tuhan. Hati-hati, karena mereka gosipin Musa. Bukankah mereka juga orang-orang yang dipilih Tuhan? Kenapa saya katakan orang dipilih Tuhan? Ketika si Miriam berkata, bukankah Tuhan tidak berbicara melalui Musa saja? Kami juga. Betul, saudara. Toh mereka memang dipanggil Tuhan untuk keluar, benar kan? Ke kemah pertemuan. Berarti mereka bisa mendengar suara Tuhan. Mereka juga peka terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Sama-sama hamba Tuhan. Sama-sama bantu orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi ketika Tuhan tentukan, jangan suka kasak kusuk yang tak benar. Tuhan yang punya kehendak. Nanti ini presiden, jangan kita terus gak terima, aku tetap. Soalnya dulu ada loh 2014 tuh, kan Jokowi sama Prabowo ya. Jadi yang udah terjadi saya akan share. Itu banyak yang tetap, walaupun Jokowi yang terpilih tetap presidenku, Prabowo. Nah, ini ngayel. Dia tinggal di Indonesia apa? Ya udahlah, terima dong Jokowi saat itu. Nah, nanti siapa yang Tuhan pilih ini kita nggak tahu nih. Kan belum terjadi. Ya kita ngikut apa yang Tuhan tetapkan. Jangan terus kita malah jadi kasak kusuk dan lain sebagainya. Udah terima siapapun yang Tuhan pilih. Yang terakhir, yang kelima, di sini terjadi rekonsiliasi. Setelah Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, artinya Musa tidak pahit hati. Berapa banyak orang ketika dikata-katain, awas lu ya, ada kesempatan nanti gue jadi presiden, awas. Dibales, jangan. Nanti gue jadi pemimpin, awas. Musa dipilih Tuhan. Tapi ketika dia dikata-katai, dia tetap mengampuni. Dia tetap berbaik hati dan memohon Tuhan mengampuni. Tuhan bilang, iya 7 hari. Dia kena kusta, diasingkan. Nanti kembali. Tertunda 7 hari karena sebuah kata-kata negatif, gosip. Yang menurut versinya adalah memang realita.
tetapi tidak pantas untuk digosipkan, dikata-katai. Tapi Tuhan ingin rekonsiliasi. Nah, ini yang penting. Di sini terlihat baik-baik semua, tetapi di hati saya tidak bisa tahu satu persatu. Hanya Tuhan yang mengerti hati Bapak Ibu Saudara. Kalau ada urusan dengan sesamamu, apalagi saudaramu, keluargamu, temanmu, ada sakit hati yang tidak pernah kamu ampuni, lepaskan pengampunan. Belum saya mengajak kita untuk berdoa. Matius 6 bisa ditayang ayat 14-15. Saya undang pemain musik. Ya, Matius 6 sama yuk ayat ini. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau Tuhan tidak mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, maka anugerah tidak berlaku, saudara. Karena anugerah itu berbicara pengampunan. Kalau anugerah tidak berlaku, kemana kita? Karena yang melayakkan kita bisa masuk surga adalah anugerah Tuhan. Pengampunan Tuhan di atas kayu salib. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, apakah anugerah berlaku dalam hidup kita? Ayatnya tadi Yesus sendiri yang ngomong. Matius 6 itu Yesus sendiri yang ngomong. Kalau kita mengampuni, Bapa mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Ngeri sekali ini ayat, tegas. Dan itu ayat setelah doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, ampunilah segala kesalahan kami, seperti apa? Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Tuhan benar-benar pengen kita rekonsiliasi itu terjadi. Pahit hati sama suami, pahit hati sama istri, jangan. Anak pahit hati sama orang tua, jangan. Saya kaget, saudara. Di Jogja, saya diundang Natalan sama teman saya, gembala juga dia di sana. Dulu juga saya sering diundang ngisi tempatnya, anaknya main musik, anaknya koordinator musik, Pak. Saya datang Natalan tidak ada anaknya. Lalu saya main ke rumahnya lah, silaturahmi. Pak, kemarin kok saya nggak lihat anakmu? Kok tak usir? Kaget saya, pendeta usir anaknya. Dan bilang kamu bukan anak papi lagi. Saya sangat terkejut mendengar. Ini pendeta, saudara. Kenapa dia katakan begitu? Karena anak saya melayani di gereja lain. Bapak, anak saya, anak sulung saya yang paling besar, dia melayani, saat ini melayani tempat kami pagi dan malam. Tetapi jam 4 ini minggu pertama, minggu pertama kemarin, dia melayani gereja lain juga. Saya izinkan, silakan, bersama teman-temannya. Dan saat ini gereja yang lain itu saya samperin juga, saya ibadah datang ngobrol karena pendetanya juga saya kenal. Wah, ini anaknya Pak Anton toh? Iya Pak. Wah, terima kasih Pak. Dan saat ini kami terbantukan karena gereja ini juga sering mengirim, memperbolehkan mereka membantu tim pelayanan musik kami di kota. Ini yang namanya gereja saling berkolaborasi. Sesama tubuh Kristus kita bukan berkompetisi. Betul Pak Yakob ya? Kita berkolaborasi. Puji Tuhan, di tahun kemarin, awal tahun, Tuhan angkat saya untuk jadi sekretaris PGLI wilayah DIY. Dan saya menyuarakan ini terus. Collaboration, not competition.
Itulah tubuh Kristus. Ketika bulan Juni kemarin saya kecelakaan, itu mujizat Tuhan juga, nggak patah, cuma sobek dengkul. Tapi saya harus pakai krok selama sebulan lebih. Di situ tangan saya memegang tongkat krok selama sebulan lebih. Yang sakit adalah kaki saya. Tangan gak akan berkata kepada kaki, syukurin lu, rasain lu, siapa suruh jatuh. Gak mungkin. Tangan akan ngomong. Itulah gereja Tuhan. Musa, Harun, Miriam, sesama anak-anak Tuhan, sesama hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Tuhan berbicara kepada mereka, lupakan senioritas. Kalau itu memang ada, saling menghormati, bukan tujuan untuk gagah-gagah. Tapi kalau ada rekonsiliasi, kolaborasi terjadi. Gak seperti teman saya nasihatin teman saya. Akhirnya pas ulang tahun istrinya kemarin, dia ajak anaknya untuk makan bersama. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan jangan keraskan hati. Pendeta banyak yang keraskan hati juga, hanya gara-gara masalah pelayanan, saudara. Itu kan bukan dosa apa-apa, benar gak? Roh pemecah namanya itu. Tuhan gak senang. Tuhan ingin kita bersatu. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin kita nyanyikan lagu ini. Jadikan kami satu. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Yes. Seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Oh, jadikan kami satu, seperti kerinduanmu,
memanggil saudara ke depan. Tapi saya tahu ada beberapa saudara yang di sini belum tuntas melepaskan pengampunan. Kalau saudara ingin konsultasi lebih lanjut ke Bapak Gembala di sini, gak apa-apa. Tapi saat ini saya ingin berdoa agar Roh Kudus memampukan saudara mengampuni kekecewaan. Karena tanpa mengampuni, engkau tidak diampuni. Dan tanpa pengampunan Tuhan, tidak berlaku anugerah dalam hidupmu. Tidak usah maju ke depan. Tapi jika saudara merasa taruh tangan kanan saudara di dada saudara, tidak usah melihat, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, taruh Roh Kudus-Mu di dalam hati setiap umat-Mu, roh yang mau mengampuni, roh yang mau melepaskan kekecewaan-kekecewaan. Karena tidak ada kami yang luput dari kekecewaan, tetapi bagaimana kami merespon kekecewaan itu. Roh Kudus mampukan kami untuk melepaskan kekecewaan itu, melepaskan pengampunan itu. Memang tidak bisa hilang dari ingatan peristiwa-peristiwa yang mengecewakan, tetapi hati kita, Hamba berdoa supaya hati umat disucikan oleh kuasa Roh Kudus, tidak menyimpan sampah-sampah itu, sampah kekecewaan. Sebagaimana Musa melepaskan pengampunan walaupun dia dikata-katai. Pemulihan terjadi. Engkau mengasihi Harun, engkau mengasihi Miriam. Bahkan Harun setelahnya kau angkat menjadi imam besar. Ada tongkat Harun yang bertunas dalam kisah selanjutnya. Kalau Tuhan mau mengampuni dan melupakan masa lalu Harun, Tuhan juga melupakan segala kesalahan kita. Ketika itu dimulai dari kita, kesatuan tubuh Kristus dinyatakan, nama Tuhan dimuliakan. Yohanes 12 ayat 32 berkata, kalau namaku ditinggikan, itu akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Sudah percaya penuaian terjadi, harvest terjadi. Amin. Karena nama Tuhan dimuliakan dari hidup kita. Sampah-sampah kekecewaan dihapuskan. Tuhan balut dengan sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Kalau ada di benak kita kesombongan tinggi hati, saya berdoa Tuhan cabut semuanya. Karena itu tidak ditanam oleh Tuhan. Itu iblis yang menanam kesombongan, atau merasa lebih tahu, lebih bisa, saya lebih senior. Tidak. Kita merendah di hadapan Tuhan.